fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para asatidz dan asatizah, khususan Pak Ustadz Syam dan Pak Ustadz Dindin Abu Kasah MPD, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah berkah Mulia Indonesia yang hadir malam ini, perkenankanlah saya menyampaikan susunan acara malam ini. Ahad 28 Rabiul Akhir 12 November 2023. Yang pertama pembukaan, kedua tilawah surat Luqman ayat 1 sampai 11 oleh Bapak Budi Setianjaya dan terjemah oleh Bapak Setiabudi. Prakata yang ketiga, prakata dari Ketua Dewan Asatidz Berkah Mulia Indonesia disampaikan oleh Ustadz Syam. Yang keempat, pukul 20.10 sampai pukul 21.10 pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dina Abu Kasah MPD. Kemudian dilanjutkan acara kelima, soal jawab yang dimulai dari pukul 21.10 sampai 21.30. Dan keenam pada pukul 21.30 acara tutup. Kemut Pak, kemut. Pak sebentar dibuka mutnya Pak. Mik. Mik coba. Pencet. Saya ngemencet. Bisa Pak? Sudah Pak? Sip. Lanjut. Baik, kita mulai saja dengan acara berikutnya. Kami mohon berkenan Bapak Budi Setianjaya menyampaikan tilawah surat Luqman ayat 1 sampai 11. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunayhi waqra. Fabashshirhu bi'azabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Monggo Pak Ustaz Budi, terjemahnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yang meyakini adanya akhirat. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya, orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Setianjaya dan Pak Setia Budi. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Ustadz Syam selaku Ketua Dewan Asatidz menyampaikan perkataan. Baik, terima kasih Pak Sumarjito selaku MC kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, malam hari ini kembali Allah berikan pada kita nikmat sehat, nikmat kehidupan, nikmat aman, nikmat Allah berikan negeri kita ini dengan keamanan kita ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmat ini, nikmat yang kita rasakan ini Bapak sekalian, nikmat yang sangat-sangat diimpikan saudara kita di Gaza. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada makanan, dan sebagainya. Kita doakan doa terbaik buat saudara kita di Gaza dan di Palestina seumumnya. Semua berikan kepada beliau mereka-mereka kesabaran yang berlipat ganda. Diberi kemenangan atas musuh-musuh yang ingin menghancurkan Islam. Dan kembali Allah buka, Allah berikan kemerdekaan untuk negara Palestina tercinta. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, kembali saya atas nama pengurus dan juga Dewan Asatidz di Pemerintah Indonesia menyampaikan jazakumul khairan kepada Bapak Ibu yang masih komitmen, masih setia
hadir di pengajian, baik kajian Quran sepekan 2 kali, dan juga komitmen hadir di kajian Ahad malam Senin. Ini merupakan hal yang luar biasa untuk menjaga keistiqomahan. Dan juga kami dari pengurus juga menyampaikan jazakumullah khairan atas donasi infaknya yang sudah disalurkan di Berkah Indonesia lewat bendahara kami Bapak Yudi Widayanto, yang tentunya sangat-sangat bermanfaat buat kita semuanya. Bapak sekalian, sebelum masuk ini saya sampaikan selamat untuk Pak Sri Sadono, karena putri beliau dilantik pada hari ini kalau nggak salah atau kemarin ya, menjadi dokter. Makasih Pak Ustadz. Ya, kalau nggak salah putrinya, putri pertama Pak ya, Iya Pak Ananda Ustadz. Anggita Hamza Ramadhani. Jadi diem-diem itu saya ngintip ngintip Pak Sri Sadono. Jadi Masya Allah, tabarakallah, menjadi dokter Pak ya. Jadi Ananda Anggita Hamza Ramadhani. Semoga berikan kepada Ananda Anggita seorang dokter yang amanah, ilmunya manfaat buat manusia secara umumnya dan kaum muslimin dan muslimat pada khususnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Matur nuwun Pak Ustadz. Dan juga selamat kami sampaikan kepada teman-teman Sobat Berkah Mulia Indonesia yang sudah tasmi juz 30. Nah, ini kita baru bayangkan juz 30 Pak ya. Nanti insya Allah dari 30 juz insya Allah. Dari mulai kelas Abu Bakar sudah tasmi, yaitu Pak Iwan Basir. Pak Iwan Basir menyusul Jumat ini Pak Solehul Hadi insya Allah. Kemudian di kelas Usman ada Pak Budi Sanjaya, setor di tasmi juz 28. Kemudian ada di kelas Abu Ubaidah ada Pak Taufik Maulana. Ada di kelas Khalid ada Bapak Beni Patria dari Payakumbuh. Ada di grup, iya masuk zona apa nih ya, di Khalid juga ada nih Bapak Joner Setiawan dari grup Khalid bin Walid. Dan juga kepada ibu-ibu yang duluan Pak ya, kita duluan ini Bapak ngikuti dari binaan dari Bunda Rita, yaitu Bunda Firda dan Bunda Ani. Ya, alhamdulillah ingat nama istri ini. Dan untuk yang lain-lain, insya Allah kita tasminya setiap hari Jumat Pak ya. Yang sudah merasa siap dan konsultasi dengan guru pembimbingnya, ya. Yang sudah merasa siap tasmi juz 30, silakan bisa menghubungi saya. Gitu ya. Nanti tasminya setelah kita baca Al-Kafir Jumat pagi setelah subuh, ya kan? Baru tasmi sampai dengan selesai insya Allah. Baik, demikian yang saya sampaikan. Selamat kita sama-sama akan belajar dengan guru kita Sedia Bukasah. Semoga ilmu yang akan sampai kepada ilmu yang barokah, yang bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagian kepada pembahasan kita Bapak Sumarsito. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustadz Syaham. Selanjutnya sebagai bagian dari kajian kita sebelumnya yang terkait dengan kitab Minhajul Muslim, kami mohon berkenan yang terhormat Ustadz Didin Abu Qasah, MPD, untuk menyampaikan materi sesuai program malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, seiman dan seakidah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Segala puji bagi Allah azza wa jalla Ar-Rahman yang senantiasa melimpah curahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Sampai dengan malam hari ini
Segala puji bagi Allah, sebagaimana tadi dituturkan oleh guru kita Ustadz Syam, akan bagaimana besarnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ya. Sangat berbanding terbalik dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang dalam kondisi luar biasa sebagaimana kita ketahui bersama. Semoga Allah Azza wa Jalla, Allah Al-Qawiyyu Aziz, Al-Jabbar, lekas mengangkat musibah dan bala yang sedang berada di tengah-tengah saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan dan mengokohkan saudara-saudara kita di Palestina dan membumi hanguskan serta melenyapkan ya kaum Yahudi la'anahumullah, semoga Allah melaknat dan membinasakan mereka. Ikhwatal iman azakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim ya, dan sekarang kita sampai kepada pembahasan bab menipu ya, bab menipu. Terakhir sampai poin hasad ya, kalau tidak salah sampai hasad. Sekarang pada pembahasan al-ghish atau menipu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Beliau di sini rahimahullah mengatakan bahwasannya prinsip seorang muslim atau prinsip kita dalam memegang teguh agama kita adalah saling menasehati. Saling menasehati. Ya, saling menasehati, saling mengingatkan di antara kita. Ini adalah prinsip dasar kita sebagai seorang muslim, saling menasehati. Ya, dan tentu adalah perkara yang sudah kita maklumi bersama akan haramnya perbuatan menipu, haramnya perbuatan menipu atau mengkhianati orang lain. Itu adalah perbuatan yang secara syariat kita sudah mengetahui bersama, itu sudah masuk dalam kategori haram, dosa besar, mengkhianati, menipu saudara kita. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Banyak sekali dasarnya. Secara langsung akan dirasakan oleh seseorang secara umum ketika terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka akan berdampak kepada kebersihan, kesucian hatinya. Sementara kita ketahui bersama, faktor keselamatan hati adalah faktor yang sangat urgent untuk kita pertahankan, karena di hari kiamat nanti Allah tegaskan apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu harta dan keturunan sudah tidak lagi bermanfaat. Yang berguna dan bermanfaat adalah mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Dan keselamatan hati, kesehatan hati itu akan dipengaruhi secara signifikan oleh amal perbuatan si hamba itu. Amal perbuatan si hamba. Semakin dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh, maka akan semakin sehat hatinya. Dan semakin dia jauh dari amal soleh, waliyadzubillah sampai terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, maka akan semakin ya, rusak dan binasa hatinya. Secara khusus dalam masalah ini, baginda Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir." Wajib bagi kalian, kata Nabi, untuk berpegang teguh dengan kejujuran. Karena as-sidqu, kejujuran itu yahdi ilal bir, akan menggiring dan mengarahkan kalian kepada perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sementara perbuatan baik itu akan menggiring dan mengarahkan untuk menuju ke mana? Ke surganya Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, alaikum wal kadiba, iyyakum wal kadiba, hati-hati kalian, hindarkan diri kalian dari perbuatan dusta. Itu konsepnya di sini apa tadi, menipu ya. Perbuatan dusta. Ya, wa iyyakum wal kadiba, hati-hati dengan dusta itu, hati-hati. Ya. Kenapa? Kata baginda Nabi SAW, karena sejatinya perbuatan dusta ini yahdi ilal fujur, akan menggiring dan mengarahkan seseorang untuk berbuat fujur, dosa yang banyak. Dosa-dosa yang banyak. Jadi artinya satu perbuatan dosa, yaitu menipu atau dusta, itu akan berkonsekuensi dia akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa yang lainnya yang banyak. Ya, dosa-dosa yang lainnya yang banyak, karena ya sesuatu hal yang kita maklumi bersama, kedustaan itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Dia tidak akan bisa berdiri sendiri. Kedustaan itu akan tegak berdiri kalau ditopang oleh kedustaan yang lainnya. Ya, kedustaan yang, dan itu pun akan lemah topangannya, gitu ya. Maka Nabi bersabda, kalau
sejatinya kedustaan itu akan menggiring dan mengarahkan kalian untuk berbuat dosa yang lain yang banyak. Sementara dosa-dosa tersebut akan mengiring dan mengarahkan kalian menuju kemana? Kepada neraka. Waliyadzubillah. Maka untuk kita camkan dengan sesama, sekali lagi, untuk kita jaga diri kita, untuk tidak terjerumus dan terjatuh ke dalam perbuatan yang di sini disebutkan oleh Syekh, yaitu apa? Al-ghish tadi, menipu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menipu di sini beliau rahimahullah memberikan beberapa bentuk konsepnya gitu ya. Bentuk konsep. Yang pertama kata beliau di antara bentuk menipu itu adalah pertama seseorang menghiasi ya keburukan dengan kebaikan lain. Jadi bikin samar, dibikin bias gitu ya. Ini akhir zaman, termasuk di antara tanda-tanda akhir zaman adalah di mana keburukan itu dibikin samar seolah-olah dia perbuatan baik, dan sebaliknya kebaikan itu dibiaskan seolah-olah dia adalah perkara buruk. Inilah bala tentaranya syaitan di akhir zaman itu seperti itu ya. Bala tentaranya syaitan di akhir zaman itu perbuatannya seperti itu, dan bahu membahu di antara mereka saling menolong sebagaimana tadi ayat yang disebutkan tadi yang dibaca oleh qari yang masya Allah tabarakallah di ayat yang ke berapa tadi, ke-6 ya, surah Luqman. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nas may yashtari lahwal hadits ya liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Kata Allah tabaraka wa taala, di antara manusia itu ada yang kerjaannya ya yashtari lahwal hadits ya, menjual belikan lahwal hadits, perkataan-perkataan yang sia-sia. Ya, perkataan yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah, untuk memalingkan manusia, menyesatkan manusia dari jalan Allah tabaraka wa taala. Jadi menghiasi keburukan dengan kebaikan. Itu kerjaan manusia. Ada di antara bala tentara iblis yang seperti itu. Sehingga samarlah keburukan di mata orang, samarlah keburukan di hadapan manusia, sehingga manusia terjerumus ke dalam perbuatan itu. Gitu ya. Walaupun para ulama tafsir sebesar Al-Hafidz dan Katsir, silakan dirujuk ke tafsir Ibnu Katsir. Lahwal hadis yang dimaksud di sana ya disebutkan bahwasannya dia adalah al-ghina, yaitu nyanyian. Ya. Dan ayat ini berkenaan dengan kisahnya awal-awal Nabi SAW berdakwah di Mekah, di mana para kompetitor gitu ya, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka yang mencoba merintangi dakwah Nabi SAW, mereka menyiapkan begitu banyak bidu wanita sebagai pesaing bagi dakwah Nabi. Jadi yang mau berpaling dari dakwah Nabi dikasih tuh bidu wanita. Lahwal hadis disebut. Nah gitu ya. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, itulah ya, itu termasuk di antara menipu, membiaskan sesuatu yang sudah jelas-jelas haram dibiaskan seolah-olah menjadi halal, diperhalus, diperlunak kalimatnya gitu ya, diperlunak, dibikin seolah-olah baik lah, seolah-olah bagus ya. Dan sebaliknya ketika kebaikan dibikin seseram mungkin gitu ya, kebaikan tuh dibikin seolah-olah dibikin menyeramkan, menakutkan. Orang yang berpegang teguh dengan agama dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk istiqomah, disebut apa? Disebut dengan ekstremis gitu. Wah, disebut dengan orang-orang yang kaku, disebut dengan orang-orang garis keras, disebut dengan orang-orang fundamental, disebut wah udah segala macam lah julukan-julukan yang enggak. Gitu ya. Disebut dengan banyak-banyak julukan dan gelaran-gelaran, sebagaimana Nabi pun mengalami hal itu. Beliau disebut dengan penyair, beliau disebut dengan sebutan dukun, beliau disebut pemecah belah, dan banyak hal gelaran yang dialamatkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu, ya. Dibikin orang untuk berpaling dari kebenaran dengan cara tadi, dibikin samar kebenaran itu, dibikin gelaran-gelaran buruk orang-orang yang membawa dan menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu sendiri dibikin seolah-olah menakutkan gitu ya, seolah-olah menakutkan. Ini kita harus hati-hati di zaman fitnah seperti semisal dengan ini, di akhir zaman seperti kita, di zaman fitnah yang luar biasa melanda. Hati-hati, jaga lisan, jangan bermudah-mudah mengomentari sesuatu gitu ya.
Jangan bermudah-mudah sehingga terjatuh ke dalam sebuah perkara yang sebetulnya kita belum terlalu memahami dengan baik dalam perkara tersebut. Nah, jangan gatal jempol dan telunjuk kita untuk terus share dan komen gitu ya, hati-hatilah. Lebih baik di zaman sekarang ini kita banyak-banyak menahan lisan, menahan lidah. Lebih baik seperti itu. Lidah di zaman sekarang termasuk jempol ya. Bukan hanya sebatas yang ada di mulut, tapi jempol juga menjadi perwakilan lidah di zaman sekarang. Itu hati-hati. Jangan mudah-mudah berkomentar. Kalau belum sesuatu yang belum kita kuasai dan belum kita pahami dengan baik, tahan diri. Tahan diri. Jangan sampai kita termasuk di antara bala tentara. Bala tentaranya iblis yang dalam rangka membiaskan, memalingkan manusia waliyadzubillah dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah gitu. Ini luar biasa pesan beliau ya. Di antara bentuk penipuan itu seperti itu, menghiasi keburukan dengan kebaikan. Diperlunak kalimatnya, ya mohon maaf kalau mungkin bicaranya kalimatnya mungkin wah apa riba, oh riba berat bahasanya, dibikinlah yang sedikit lebih halus. Administrasi. Ya lebih halus lah itu bahasanya, administrasi. Apalagi dibikin homer, oh homer keras itu bahasanya, dibikin perhalus lagi. Apalagi kafir, oh kafir bahasanya keras, digantilah non muslim, wah itu. Dibikin perhalus gitu ya, seolah-olah seperti itu. Nah itulah, hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Ya, secara umum lah, ini gambaran saja, kaidah secara umum ya. Lebih baik kita menahan diri untuk tidak bermudah-mudah dalam mengambil atau berucap, dan kemudian jangan sampai kita masuk dalam kategori barisan mereka, orang-orang yang menjadi bala tentara iblis dalam menghiasi keburukan menjadi sesuatu yang terkesan seolah-olah baik, sehingga manusia terjerumus dan mengikuti perkara tersebut. Hati-hati, kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunatan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan satu contoh dan menghidupkan satu contoh yang buruk di dalam Islam ini, fa'alaihi wizrun, maka dia siap-siap mendapatkan konsekuensi berupa dosa. Dan bukan hanya dosa dari perbuatan memberikan contoh buruknya saja atau penyebar keburukannya saja, namun apa? Dosa dari sejumlah orang yang mengikuti dia, followersnya gitu ya. Begitu banyak followersnya, akan dosanya dia akan mendapatkan getahnya juga, dengan tanpa mengurangi dosa-dosa dari followersnya sedikit pun. Jadi followersnya dapat dosa, yang diikutinya plus 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 plus, dosanya makin baik. Semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak dosa. Maka sekali lagi hati-hati. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Itu yang pertama. Bentuk penipuan yang pertama di sini kata beliau adalah tadi menghiasi keburukan seolah menjadi perkara yang baik, sehingga manusia terjerumus ke dalam perkara tersebut. Dan yang kedua adalah seolah-olah menampakkan zahir, seolah-olah menampakkan zahir yang baik dan menyembunyikan apa? Menyembunyikan keburukan di dalam hatinya. Atau dengan kata lain sifat apa namanya, Pak? Nifak ya, kemunafikan. Nah, ini pun sama, menipu. Ya. Bahkan sifat kemunafikan ini ya, orang yang berada di dalam satu barisan, musuh orang munafik itu musuh yang gak terlihat ya. Dia menggunting dalam lipatan. Ya, menggunting dalam lipatan, dia dalam masih satu apa namanya, satu golongan, pakaian sama, bicaranya sama, namun ternyata dia ya itu lebih apa namanya, lebih tajam terhadap saudaranya. Maka ketika seseorang memperlihatkan zahirnya yang baik dan menyembunyikan batinnya yang buruk, maka waliyadzubillah ini sejatinya sama dengan kasusnya ini, penipuan ya, menipu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat masyhur ya, sama-sama kita sudah sering mendengar, bahkan ada yang sudah kita hafal ya, ada sebagian kita yang menghafalnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan lisannya yang mulia, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalis. Ada 4 perangai, 4 sikap, 4 hal yang man kunna fihi kana munafiqan khalis. Kalau keempat-empatnya itu ada dalam diri seseorang, maka bisa dikatakan orang itu sebagai munafiqan khalis. Munafik tulen, munafik sejati. Astagfirullah.
Semoga menjaga dan melindungi kita dari hal itu. Kata Nabi ada 4 perangai, 4 sikap yang kalau keempat-empatnya ada nih diborong nih, ya, dalam diri oleh seseorang, maka kata Nabi orang itu sebut munafik tulen, munafik sejati. Waman kanat fihi khaslatun minhunna, waman kanat fihi khaslatun minhunna kana fi khaslatun minan nifaq. Dan barang siapa yang memiliki 1 dari 4 perangai itu, maka boleh dibilang bisa dikatakan orang tersebut termasuk orang yang sudah terjangkit virus kemunafikan, sudah terinfeksi virus kemunafikan. Gitu ya. Baik. Perkara apa sajakah itu? Ya, dan sampai kapan dia dikategorikan sebagai seorang munafik yang tulen atau seorang yang terjangkit penyakit kemunafikan? Hatta yada'aha, sampai ia menanggalkan atau bertaubat dari perbuatan tersebut. Keempat hal itu apa? Yang pertama, idza tu'mina khana, kalau diamanahi khianat. Kalau diamanahi khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau berucap, berbicara dusta. Nah, ini maksud bab ini. Kalau berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara, kalau berjanji ingkar. Dan yang terakhir keempat apa? Idza khasama fajara, kalau berselisih, bertikai dengan seseorang, maka dia berlaku curang, berlaku keji, menghalalkan segala cara itu ya, dalam rangka menjatuhkan tadi kompetitor ya. Berlaku keji, berlaku curang ketika berselisih dengan seseorang. Nah ini 4 hal yang salah satu diantaranya bahasan kita, yaitu menipu, berdusta. Idza hadatsa kadzaba, kalau berucap, bertutur kata itu berdusta. Maka artinya perbuatan ini masuk dalam kategori ya perangai-perangai kemunafikan yang harus kita melindungi diri dari perkara tersebut. Jaga diri ini sebaik-baiknya, jangan sampai terjatuh dan terjerumus ke dalam perangai-perangai tersebut. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keberapa tadi? Yang ke-1 sudah. Yang kedua. Baik. Yang kedua adalah hampir mirip dengan yang ketiga ya. Yang ketiga atau hampir mirip dengan yang kedua tadi, itu memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan dan dirahasiakan di dalam dirinya. Ya, memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan dan dirahasiakan. Ya. Dia mencoba untuk apa? Berkamuflase gitu ya. Di dalam hatinya apa, yang ditampakkannya apa. Gitu ya. Kalau yang tadi zahirnya terlihat baik, namun ternyata di dalam hatinya terdapat apa? Luar biasa kebencian dan permusuhan dan keburukan itu ya. Dan yang ketiga ini ada memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang di dalam hati. Hampir mirip dengan poin yang kedua tadi ya. Jadi ini adalah jelas masuk dalam kategori penipuan, dan ini pun masuk kategori apa? Penyakit kemunafikan. Gitu ya, memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang di dalam hatinya, centang perenang dengan apa yang di dalam hatinya. Ini termasuk kategori penyakit kemunafikan. Dan yang keempat ya sengaja merusak harta istri, anak, waliyadzubillah, dengan cara apa? Mengadu domba, memfitnah. Ya Allah ya Rabb. Kemudian yang kelima, berjanji untuk menjaga harta, jiwa, menyimpan rahasia namun mengkhianati. Ya, hati-hati. Ya, berjanji untuk menjaga harta, menjaga jiwa, menyimpan rahasia, ya, melaksanakan amanah namun dikhianati. Hati-hati. Ada sebuah hadis yang mengerikan yang tadi di masjid kita di kajian maghrib kita bawakan, Masya Allah. Mengerikan, sebagai bentuk peringatan bagi kita. Di mana Nabi SAW bersabda begini, La yasturu abdun abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib saudaranya di dunia, melainkan kelak di akhirat Allah akan menutupi aibnya. Jadi kalau di dunia ia pandai menutupi aib dan dia bisa menjaga amanah itu, menutupi aib saudaranya. Karena siapa di antara kita yang punya aib, Pak? Setiap kita pasti punya aib. Nah, kalau kemudian kita tahu saudara kita itu tidak mau aibnya tersebar luas, kita paham dia berusaha untuk menutupi dan kita bantu untuk menutupi aib itu, maka al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sejajar dengan apa yang kita perbuat. Yauma tublas sarair, dalam surat Tariq ini. Di hari kiamat nanti segala bentuk rahasia akan ditampakkan, disingkapkan gitu ya, akan diperlihatkan, dan
sebagai bentuk balasan bagi hamba yang di dunianya dia pandai menutup dan menjaga rahasia saudaranya, Allah akan balas di hari kiamat nanti ketika rahasia-rahasia disingkap, si hamba itu akan ditutupi rahasia karena ia pandai menjaga rahasia saudara. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW tadi, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba saudaranya sesama saudaranya di dunia, maka balasannya Allah akan tutup aib dan kesalahannya kelak di hari kiamat. Dalam sabdanya, ya ma'asyaru man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu may yattabi' awrata akhil muslim yattabi'ullahu ya awratahu wa may yattabi'ullahu awratahu ya yafdah walau kana fi jawfi baitihi. Hati-hati dengan seksama kita jaga ya. Ya ma'asyara, wahai sekalian manusia, man amana bilisani, yang klaim imannya hanya sebatas dengan lisan. Walam yadkhulil imanu fil qalbi, dan keimanan itu belum masuk ke relung hati. Hanya sebatas imannya di lisan saja. Dia berucap dengan lisannya, saya menjadi orang termasuk orang beriman, amantu billah, saya beriman kepada Allah, sementara iman itu belum masuk ke dalam relung hati. Ya. Kata Allah, kata Nabi SAW, la taghtabul muslimin, janganlah kalian saling menghibah, menyebarkan aib-aib kesalahan saudara sesama muslim, jangan. Ya, jangan berbuat seperti itu. Wala tatabi auratihim, dan jangan kalian cari-cari aib-aib kesalahan saudara kalian. Ya. Ini sering diingatkan nih tahun-tahun politik ya, hati-hati nih. Tahun-tahun politik nih, jangan sampai kemudian kita termasuk dari antara orang-orang yang suka mencari-cari aib-aib kesalahan orang lain nih, saudara kita. Hati-hati. Jangan suka mencari-cari aib kesalahan. Wala tatabi auratihim. Jangan suka cari-cari aib kesalahan mereka. Fa innahu man yattabi aurata akhil muslim, karena sejatinya kata Nabi SAW, ketika seseorang mencari-cari aib kesalahan saudara sesama muslim, yattabi'ullahu auratahu, yattabi'illahu auratahu, saya Allah akan balas, Allah akan cari aib kesalahannya. Oh, yang membalasnya Allah, Pak. Kalau kita suka cari-cari aib kesalahan saudara kita sesama muslim, yang membalasnya Allah. Allah akan cari aib kesalahan dia. Coba bayangkan, siapa yang di antara kita yang nggak punya aib dan kesalahan? Ini mengerikan sekali. Yang carinya aib, yang cari aib kita Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa man yattabi'illahu auratahu, dan barang siapa yang Allah sudah cari aib dan kesalahannya, yafdahu. Yafdahu. Ya Allah. Ya, Allah akan memperlihatkannya, Allah akan membukanya aib itu. Walau kana fi jawfi abaidi, walaupun dia lakukan perbuatan itu di dalam rumahnya sendiri. Artinya perbuatannya sudah tertutupi dari pandangan manusia yang lain gitu ya. Namun kalau sudah Allah cari aib kesalahannya, Allah akan singkapkan dan Allah akan bongkar itu ya. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari hal tersebut ya. Jadi sekali lagi ya, Syekh di sini mengingatkan kepada kita, termasuk di antara konsep penipuan atau menipu adalah dengan cara mengkhianati. Awalnya dia berjanji untuk menjaga rahasia, menjaga harta, menjaga jiwa, namun ternyata dia ingkari janji itu. Nah, itu hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai kemudian kita terjatuh ke dalam perkara yang tadi ya, kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana ancaman yang begitu keras dalam syariat ya. Ancaman yang begitu keras dalam syariat kita. Hati-hati. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Syekh mengatakan di sini, seorang muslim hendaklah menjauhi penipuan, kebohongan, pengkhianatan ya, karena perbuatan tersebut kalau seandainya seorang muslim menjauhinya dengan sebaik-baiknya, maka sejatinya berarti dia telah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, kalau seorang sudah menjauhi sikap tadi, menipu, berbohong, mengkhianat, maka sejatinya dia termasuk orang hamba-hamba yang taat. Itu hamba-hamba yang taat. Dalam surah 33, surah Al-Ahzab ayat 58. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan
ya. Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sejatinya kata Allah, sungguh dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, orang yang menyakiti, mengganggu saudaranya sesama orang-orang yang beriman tuh, ya, dia khianati, dia tipu misalnya, ya, dia perdayai, ya, sehingga harta dan kehormatannya jadi jatuh misalnya gara-gara perbuatannya, ya. Maka sejatinya orang seperti itu adalah orang yang kata Nabi, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah pendusta, dan yang kedua adalah orang yang masuk dalam hubungan dosa yang begitu besar dan nyata. Kemudian yang selanjutnya dalam surah Al-Fatih ayat yang ke-10 Allah berfirman, "Faman nakatha fa inna ma yanquthu ala nafsih." Maka barang siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya dia telah melanggar atas ya janjinya sendiri. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, ini adalah berotakan peringatan dari Allah Azza wa Jalla akan bagaimana larangan syariat terhadap perbuatan ya menipu. Wala yahiqul makru sayyu illa bi ahli. Berencana jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Nah, tentu berkenaan dengan masalah ini, semoga apa yang terjadi untuk saudara-saudara kita ya, mereka telah berbuat makar yang begitu besar, wa makaru, mereka berbuat makar, wa makar Allah, dan Allah pun sendiri memiliki tipu daya. Allah khairul makirin, dan tentu tipu daya Allah akan jauh lebih hebat daripada tipu daya mereka. Mereka berbuat makar sehingga apa yang terjadi, korban masyarakat sipil di bumi Palestina, di Gaza khusus, yang kita saksikan. Allahu Akbar. Sudah berlalu 38 hari. Ya Allah ya Rabbi. Bagaimana penderitaan mereka bisa mereka lewati hari demi hari yang begitu berat. Begitu berat. Ya, mereka berbuat makar. Kalau kita bicara di balik itu ada konspirasi ya, itu terlepas dari masalah itu. Namun yang jelas kita bagaimana berupaya untuk sebaik mungkin dan semaksimal mungkin kita upayakan untuk bisa menolong dan membantu mereka, minimal dengan doa-doa kita ya di waktu-waktu yang mustajab kita doakan sekali lagi. Karena baginda Nabi SAW telah memberikan kepada kita sebuah kaidah bahwasannya seorang yang beriman itu seperti satu tubuh. Maka disebut dengan persaudaraan satu tubuh. Masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim. Ya. Mistul jasad. Perumpamaan seorang muslim itu dalam masalah berkasih sayang, ya, saling berlemah lembut di antara mereka seperti satu tubuh. Ya, apabila ada salah satu anggota tubuh yang terkena sakit, maka akan merasakan seluruh anggota badan yang lainnya. Dengan tidak bisa tidurnya, begadang ya. Kalau ada anggota badan kita yang luka, maka seluruh badan kita akan ikut merasakannya. Begadang karena sakit, menahan rasa sakitnya, demam badannya, dan seterusnya. Itulah perumpamaan yang begitu indah yang Nabi SAW sebutkan ya, terkait dengan persaudaraan kita sama muslim. Dan anggota badan kita sekarang sebagai seorang beriman sedang mengalami musibah, sedang sakit di Palestina sana, di Gaza sana. Maka tentu sebuah hal yang niscaya bagi kita untuk ikut merasakan penderitaan mereka ya. Bagaimana mereka bisa luar biasa, ujian yang mereka terima luar biasa berat. Mereka harus mengalami, khusus kita anak-anak, kita lihat ya bagaimana anak-anak banyak sekali yang menjadi korbannya, banyak sekali anak. Ya Allah ya Rabb, ya Allah, banyak sekali anak-anak yang mereka ya nggak mengerti dengan kondisi bagaimana, apalagi kalau bicara dengan teori konspirasi, mereka nggak paham konspirasi seperti apa ya. Namun mereka faktanya yang menjadi korban, mayoritas yang jadi korbannya anak-anak. Makanya tidak salah ini dikatakan sebagai genosida, karena memang dalam upaya untuk menghilangkan generasi, menghilangkan etnis. Ya Allah, ya Allah, semoga Jalla wa Ala menjaga dan melindungi saudara-saudara kita di Palestina, memberikan kepada mereka keteguhan, kekuatan, dan memberikan kepada mereka pertolongan. Amin Allahumma. Baik. Ya, kita lanjutkan. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Selanjutnya, eh, perbuatan yang selanjutnya yang masuk dalam kategori apa tuh namanya? Menipu ya, dalam kategori menipu, bab menipu. Di sini ada sebuah riwayat yang disebutkan di sini oleh Syekh yang di hadis riwayat Imam Muslim, sahih dari riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya di Kitabul Iman nih. Di mana Rasulullah SAW suatu hari, suatu waktu beliau lewat di samping sebuah gundukan makanan ya, makanan sejenis gandum gitu ya. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam gundukan makanan tersebut dan ternyata jari jemari beliau basah. Ya, beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Beliau menjawab, itu kehujanan. Makanan ini karena hujan. Maka Rasul SAW bersabda, kenapa tidak engkau letakkan di bagian atas sehingga orang melihatnya? Gitu. Jadi yang buruknya disimpan di bawah, yang bagusnya, yang keringnya disimpan di atas. Nah, gitu ya. Allah. Maka dari situ Nabi bersabda, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami. Bukan golongan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Golongan siapa kalau begitu? Ya, golongan siapa kalau Nabi sudah tidak mengakui golongan beliau? Masuk golongan siapa dia? Mengerikan. Ya, nah ini hati-hati dengan perbuatan tersebut. Dan diantaranya contohnya adalah seperti itu, memperlihatkan ya, khususnya para pedagang ya. Makanya penting untuk kita mempelajari, termasuk fardu ain adalah ketika seseorang mempelajari fikih terkait dengan profesi dia itu ya. Fardu ain, hati-hati ya. Fikih tentang profesi dia tuh dipelajari dengan seksama itu fardu ain, termasuk fardu ain. Makanya di zaman Umar yang kita ketahui bersama ya, Umar bin Khattab, sang apa namanya, di tangan beliau dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala berhasil memerdekakan Palestina dari genggaman dan jajahan Bizantium ya. Umar bin Khattab mengatakan ya, punya peraturan, punya perundang-undangan di zaman beliau, di zaman kekhilafan beliau, nggak boleh yang masuk pasar tuh nggak tahu fikih itu nggak boleh masuk pasar, bayangkan. Nggak boleh di zaman beliau orang yang nggak tahu fikih jual beli masuk pasar, karena akan mafsadah, akan buruk. Ya konsepnya tadi, orang yang nggak jauh jual beli ya penjualnya nipu. Ya, yang bagusnya disimpan di atas, yang buruknya disimpan di bawah. Jadi terkesan apa namanya baik, padahal dia menyembunyikan yang buruk. Penjualnya, pembelinya juga sama, ya. Pembelinya juga berupaya untuk memanipulasi, menipu sehingga ingin menjatuhkan harga gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya di zaman kekhalifahan beliau tuh perundang-undangan atau regulasi yang ada di kala itu adalah nggak boleh tuh orang yang nggak tahu fikih jual beli masuk pasar, karena akan mafsad, akan buruk, nanti akan terjadi keburukan gitu ya, akan terjadi keburukan. Baik, termasuk di antara hal yang fardu ain bagi kita adalah mengetahui terkait dengan fikih apa yang sedang kita kerjakan. Misalnya profesi kita pedagang, maka pelajari dulu tentang kitab jual belinya tuh, supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Salah satu di antara konsep dosa besar adalah berdusta atas nama Allah dalam rangka apa? Melariskan dagangannya, itu kan. Oh, demi Allah nih barang bagus ori, padahal KW barangnya misalnya. Demi Allah saya belinya aja sekian, padahal ternyata tidak seperti itu. Maka hati-hati, hati-hati. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang pertama. Yaitu apa tadi? Yang pertama menipu. Al-ghish, ya. Yang kedua adalah riya. Kedua riya. Sikap yang harus kita jauhi selanjutnya adalah riya. Apa yang dimaksud dengan riya, Pak? Riya itu apa? Riya itu motivasi dari seseorang yang beramal dengan tujuan apa? Ingin dilihat orang, gitu ya. Jadi niatnya bukan lillah dalam beribadahnya, dalam beramalnya bukan lillah, tapi lil fulan, gitu ya, karena alasan si fulan dia ingin beramal begitu, ingin dilihat. Ingin di apalagi zaman sekarang ya, zaman selfie ya. Zaman selfie, sholat aja selfie ya. Kalau bisa sambil sujud sambil selfie ya. Insya Allah, jangan sampailah seperti itu. Ya, haji umroh sibuk dengan selfie dan seterusnya. Nah, jangan sampai kemudian amalan kita yang besar itu hapus gara-gara riya.
Gara-gara ada maksud dan niat dalam hati kita ingin dilihat orang, gitu ya. Seperti itu. Walaupun tentu motivasi dalam setiap orang yang tahu adalah dirinya dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak semua amal itu harus disembunyikan ya. Terlebih bagi mereka orang-orang yang menjadi tokoh, menjadi contoh. Nggak boleh semua amalan itu disembunyikan. Kamu nggak sholat, oh saya kan sholat, masa harus dilihat di depan orang, yang kayak gitu juga. Ya, tidak semua amalan harus disembunyikan. Ada kalanya terlebih dia contoh harus di tokoh misalnya, maka beberapa amalan ya harus diperlihatkan. Ya sholat berjamaah dia harus perlihatkan di masjid sholatnya, gitu ya. Dan kemudian dia tidak berupaya untuk menyembunyikan. Oh enggak sholat berjamaah, udah Pak saya sholat jamaahnya di Mekah, oh enggak gitu juga. Sholat berjamaahnya di Mekah gitu ya. Sholat Jumatannya di Mekah. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, riya, gitu ya. Jadi ini adalah amalan yang harus dihindari, yaitu motivasi dan tujuan yang rusak karena bukan lillah amalan, tapi karena ingin dilihat orang. Karena ingin dilihat orang. Ingin mendapatkan apresiasi dari manusia, entah itu dalam bentuk sanjungan, pujian, atau pengakuan, ya. Ini hati-hati. Karena dia bisa menggugurkan amalannya tersebut. Dan ria termasuk di antara ya masuk dalam bab kesyirikan. Yang dia adalah merupakan salah satu dari pintu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Ya. Jadi ria ini harus dihindari dengan sejauh-jauhnya. Hindari sejauh-jauhnya. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman di sini dalam surah Al-Ma'un ayat ke-4 sampai ke-7, ayat yang sudah familiar ya, sudah kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah orang-orang yang salat, itu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Sudahlah lalai salatnya, amalannya juga riya. Ya Allah, enggak ada mendingnya. Wa yamna'unal ma'un, enggak juga ngasih bantuan. Ya Allah. Nah ini ayat yang sudah familiar dan sering kita baca sebagai bentuk peringatan kepada kita semuanya agar kita menghindarkan diri dari perbuatan riya. Ya. Karena amalan itu mutlak syaratnya harus ikhlas, dan yang kedua apa? Mutaba'atur Rasul. Sekali lagi, amalan itu baru disebut amal soleh. Amalan itu baru disebut amal soleh dan diterima di sisi Allah kalau terpenuhi kepadanya dua syarat. Terpenuhi kepadanya dua syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas lillahi azza wa jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, di surah Al-Bayyinah ya. Ayat yang keberapa? Kelima. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali dengan tujuan apa? Untuk beribadah kepada Allah dengan cara mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah Rabbul Azza wa Jalla. Jadi syarat mutlak amal saleh itu bisa diterima di sisi Allah, yang pertama harus terpenuhi kepadanya indikatornya itu apa? Ikhlas. Ikhlas. Ya, sudah kita pernah kupas dulu ya di awal-awal pembahasan kalau tidak salah tentang definisi ikhlas ya. Tentang definisi ikhlas itu sudah kita pernah kupas dulu. Terkait dengan bagaimana Allah Rabbuna Azza wa Jalla menganalogikan ikhlas dengan susu ya. Masih ingat ya? Masih ingat tuh, pernah kita bahas tuh ya. Di surah An-Nahl terkait dengan Allah Azza wa Jalla menganalogikan ikhlas itu dengan susu, dengan sifat susu dalam perut binatang. Jadi artinya murni hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tidak ada satu bagian pun 1% bahkan atau 0,1% dari niat itu yang tertuju untuk selain Allah. Ikhlas itu adalah hanya tertuju untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Itu yang pertama. Jadi selamat dari sifat riya tentunya. Karena ikhlas adalah lawan dari riya. Jadi amal soleh itu diterima di sisi Allah kalau indikator pertama ada, yaitu apa? Ikhlas. Selamat dari riya. Yang kedua, amal soleh itu baru dinilai dia sebagai amal soleh dan diterima di sisi Allah kalau apa? Mutaba'atur Rasul, mengikuti contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramalnya. Tidak ada inovasi, tidak ada kreasi dalam amal soleh, itu nggak ada, Pak.
pintu kreasi, pintu inovasi, apa lagi? Kreasi, motivasi, inovasi, bukan motivasi ya. Inovasi lah. Kreasi, inovasi itu hanya dalam urusan dunia. Betul, dalam urusan dunia kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang masalah dunia, silakan. Kalian mau berkreasi apa terserah. Ya. Kalian mau berkreasi apa silakan terserah. Kalau dalam urusan dunia silakan. Ya. Bisa bikin komputer, bisa bikin kamera, ya, berhadapan kita walaupun jarak jauh luar biasa, namun dengan modal teknologi kita bisa berhadapan tatap wajah seperti ini. Ya. Artinya dalam urusan dunia silakan. Kalian berkreasi seluas-luasnya silakan. Apalagi urusan dunianya dengan tujuan untuk menopang dakwah ya. Oh Allah, keren. Keren. Amal jariah, insya Allah amal jariah. Namun Nabi SAW ya melarang kreasi dan inovasi itu dalam urusan agama. Tidak boleh karena agama itu sudah ada pakemnya, sudah ada aturannya. Dia tidak boleh ada inovasi. Murni itu adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ditutup pintu inovasi itu di situ. Enggak boleh. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, kan gitu kata Nabi SAW. Ya. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang enggak ada tuh perintah dan contohnya, maka fahuwa rad. Tertolak dari oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi artinya mutlak. Nah, ini adalah hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Riya ya, celaan. Kemudian di selanjutnya dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lahu kulluhu wa ana minhu bari'un wa ana aghnal aghniya'i 'anil syirk." Ya Allah, ya Rabb. Inilah Allah Rabbuna Azza wa Jalla, Tuhan kita, ilah kita, sembahan kita. Yang ia tidak sudi dipersekutukan, enggak sudi, enggak mau dipersekutukan. Karena yang namanya dipersekutukan berarti disandingkan dan disejajarkan, disamakan. Sementara Allah Rabbuna Azza wa Jalla enggak ada yang setara satupun dengannya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang setara dengan Allah. Kalau seseorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik, ya, menduakan, dengan kata lain menduakan Allah dalam beribadah, niatnya tidak untuk tertuju kepada Allah 100%, berarti dia telah membuat tandingan bagi Allah. Berarti ada sesuatu yang setara dengan Allah. Berarti kita telah mendustakan firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah paling tidak sudi dengan penduaan itu, nggak sudi. Maka Allah tegaskan, man amila amalan, barang siapa yang beramal, ya, barang siapa yang beramal asyraka fihi ghairi, kemudian dalam amalannya itu ya si hamba mempersekutukan aku dengan selainku. Jadi dalam tujuan motivasi ibadahnya tidak murni untuk Allah, ada motivasi yang lain, ada tujuan yang lain selain Allah. Fahuwa lahu kulluhu wa ana minhu bari'un, kata Allah, maka semua amalan itu diperuntukkan bagi sekutunya dan aku berlepas diri dari amalan itu. Allah nggak mau terima, nggak sudi menerima amalan itu. Nggak sudi menerima amalan yang seperti itu, yang niatnya terkontaminasi. Nggak sudi, kata Allah. Ya, kata Allah, fahuwa lahu kulluhu. Amalan itu buat sekutunya, buat sembahannya. Wa ana minhu bari, saya nggak mau berlepas diri dari amalan seperti itu. Allah. Wa ana aghnal aghniya 'anil syirk, kata Allah, dan aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Jadi ilah kita, Rabb kita, Tuhan dan pencipta kita yang kita ibadah, yang kita sembah, paling tidak suka dengan disekutukan. Karena dengan seseorang punya motivasi lain dalam ibadahnya, yaitu tujuan ingin dipuji, riya, berarti ada sesuatu yang dia tuju selain Allah dalam ibadahnya. Berarti dia telah menandingkan, mensejajarkan Allah dengan selainnya. Allah, konsekuensinya berat ya, konsekuensinya berat. Riya itu berat konsekuensinya. Maka ia termasuk dalam kategori bab apa? Kesyirikan. Man ra'a Allah bihi wa man sama'a sama Allah bihi, barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah akan membuka niatnya untuk di hadapan manusia. Dan barang siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah akan mempermalukannya. Ya. Hati-hati, jaga dari perbuatan riya. Ya.
Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya riya itu adalah amalan yang paling ditakutkan oleh Nabi kepada kita. Riya itu amalan yang paling Nabi takutkan terjangkit pada umatnya. Ya Allah. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling saya takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Ya, yang paling saya takutkan menimpa kalian itu syirik kecil. Kata para sahabat, apa ini maksud syirik kecil? Kata Nabi apa? Riya, syirik kecil itu. Karena kecenderungan manusia itu haus akan pujian, haus akan apresiasi, sanjungan, pengakuan. Manusia itu seperti itu karakternya. Maka Nabi mengkhawatirkan jangan sampai umatku ini terjatuh ke dalam perbuatan yang paling Nabi takutkan dari kita itu riya. Ya, makanya adalah sebuah pembahasan yang sangat menarik ya. Silakan merujuk ke bukunya Syekh Dr. Ahmad Faridi, salah seorang dari ulama Mesir. Beliau punya buku bagus sekali ya. Bukunya saya lihat udah banyak kali penerjemahannya teman. Tazkiyatun Nufus buku. Tazkiyatun Nufus. Syekh Dr. Ahmad Faridi. Bagus sekali di bab muhasabah. Oh, luar biasa buku. Ya, di bab muhasabah. Beliau mengupas terkait dengan urgensi muhasabah. Bahwasannya seorang yang hendak beramal itu harus benar-benar memperhitungkan, menghisab amalannya sedari awal dia mau beramal, dia baik-baik, dia apa tuh namanya perhitungan dengan matang gitu dalam beramal. Dari sebelum dia beramal dia selalu menghisab hatinya, buat apa sih saya mengamalkan ini, buat siapa sih? Tujuannya buat Allah atau ada niat lain selain untuk Allah? Ketika beramal, si hamba itu akan disibukkan dirinya dengan terus menjaga keikhlasan. Setelah beramal, bayangkan. Jadi orang yang pandai memuhasabah diri itu sedari sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah atau pasca beramalnya disibukkan dengan memuhasabah diri. Jadi nggak ada waktu tuh untuk urusan yang lain selain daripada keselamatan dirinya, keselamatan amalnya. Nggak ada urusan untuk nyari-nyari aib kesalahan orang lain. Nah gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Baik, Allah azza wa jalla ya berfirman pada hari semua amal dibalas di hari kiamat, bahwasanya datangilah orang yang dulu kalian tunjukkan amal kalian kepadanya di dunia. Lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Ya. Ketika seseorang beramal soleh di dunianya, niatnya untuk dipuji manusia, di akhirat Allah katakan, cari orang itu, cari orang yang kamu tuju dalam ibadahmu itu, cari dia. Kamu dapat pahala nggak dari dia? Wah. Kamu dapat perlindungan nggak, balasan dari dia? Cari orang yang kamu tuju dalam ibadahmu itu. Cari orang yang kamu tuju atau sesuatu zat yang kamu tuju dalam kamu sholatmu, ibadahmu, puasamu, dan seterusnya. Cari. Apa kamu dapat balasan nggak, pahala nggak dari orang yang kamu tuju itu? Ya Allah. Allah akan katakan seperti itu kelak di hari kiamat. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Di sini saya menyebutkan di antara bentuk-bentuk riya di antaranya. Yang pertama, seorang hamba menambah amal ketaatan ketika dipuji. Tapi kalau sudah tidak dapat pujian, nyusut tuh semangatnya. Makanya para ulama menyebutkan bab istiqomah itu, di bab istiqomah ya, seseorang itu akan sulit istiqomah kalau tidak ikhlas. Istiqomah. Seseorang itu sulit kalau untuk bisa istiqomah kalau tidak ikhlas. Karena amalannya akan sangat tergantung dengan apa yang menjadi reaksi dari manusia. Kalau dipuji, dia akan semakin ningkatin tuh intensitas ibadahnya. Namun kalau dia tidak dapat apa yang diinginkan berupa apresiasi tadi dari manusia, udah makin mundur ibadah. Hati-hati, makanya untuk bisa istiqomah kata para ulama, syarat mutlaknya satu, yaitu apa? Ikhlas. Ikhlas.
Kemudian giat dalam ibadah ketika bersama dengan orang banyak. Namun kalau sudah dalam kondisi sendirian, ya Allah ya. Makanya Nabi berpesan apa? Ittaqillahi tsumma kun gitu ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Mau di tengah keramaian manusia, mau dalam kondisi kalian sendiri, nggak ada yang tahu. Bertakwa tetap kepada Allah. Jaga takwa itu. Jaga takwa itu. Ya, jangan sampai ketika banyak manusia, banyak orang, semangat ibadahnya. Ketika sedang dalam kondisi sendirian, ya Allah, jangan sampai seperti itu. Berarti ada indikasi sudah mulai dalam hatinya tuh udah terinfeksi sama virus ria tuh kalau seperti itu. Kalau semangatnya kalau lagi rame-rame, tapi malas kalau sendirian, berarti sudah ada indikasi dia terjangkit virus ria. Harus cepat-cepat tuh minum antibiotik ya. Harus cepat-cepat minum antibiotik supaya apa? Diikhlaskan. Diikhlaskan. Yang ketiga, bersedekah ketika dilihat orang dan tidak mau sedekah kalau nggak dilihat orang. Kalau udah dilihat orang, sedekah. Tapi kalau udah nggak ada yang meliput, nggak ada yang meliput, nggak ada yang moto, nggak ada yang upload. Nah. Kemudian yang keempat, mengatakan sesuatu yang ia anggap sebagai kebenaran dan kebaikan, atau melakukan sesuatu yang anggap sebagai ketaatan, tapi tidak mengharapkan keridhaan Allah dan hanya mengharapkan pujian manusia. Wala'iyadzubillah. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu adalah terkait dengan perkara riya. Terkait dengan perkara riya. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menjaga, melindungi diri kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin dari sikap dan perangai yang tercela tersebut ya. Amin. Allahumma amin. Baik. Saya kembalikan ke moderator, sang penguasa acara di malam hari ini. Kepada beliau, falyatafadhal masykur majur. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya kami persilakan rekan-rekan untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan dari Pak Ustadz Idin. Monggo. Ini ada dua bab. Bab pertama tadi tentang menipu, dan bagian D-nya adalah tentang riya. Pak, cukup jelas sehingga tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah, kalau tidak pertanyaan, alhamdulillah. Wah, boleh bertanya dong. Panitia nyiapin saya le mineral. Pak Sumarjito, boleh Ini mendukung bertanya. program MUI. Alhamdulillah. Silakan. Bukan endorse ya, tapi bukan endorse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Dindin. Masya Allah. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz. Sayang kalau nggak ada yang bertanya. Waduh. Ya Ustaz, saya yang bertanya nih kalau sama Bapak. Ustaz, bagaimana seandainya ada perasaan di kita karena takut riak terus kita nggak melakukan sesuatu yang baik itu perkara dunia pun atau ibadah gitu Ustaz. Masya Allah. Takut populer misalnya, nggak malas takut dipuji dan sebagainya lah, nanti akhirnya nggak ngerjakan sesuatu. Sebenarnya dia bisa, tapi karena ya takut disebut ria atau karena takut populer atau apalah. Tapi dalam dua perkara Ustaz, perkara dunia maupun perkara yang ibadah. Jazakallahu khairan Ustaz. Waduh, luar biasa pertanyaannya, langsung berat nih tensinya nih. Aplikasi ini. Luar biasa emang. Baik, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Nah, untuk jawaban apa yang tadi ditanyakan oleh saudara kita, luar biasa nih, kalau menjaga beliau, adalah apa yang kita dengar sama-sama dari apa yang disampaikan oleh ulama kita, seorang tabi'in, bahkan imamnya tabi'in, namanya Al-Qadhi Fudail bin Iyad. Al-Qadhi, beliau qadhi hakim, namanya Fudail bin Iyad. Ya, rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Sebuah quotes yang sangat masyhur dari beliau. Kalimatnya begini: Al-amalu li ajlin nasi syirkun wa tarkul amali li ajlin nasi riya'un. Perhatikan dengan baik. Kata beliau, beramal yang motivasi amalnya itu adalah karena manusia, maka itu kesyirikan.
motivasi amal karena manusia itu kesyirikan. Wa tarkul amali, dan meninggalkan amalan pun karena motivasinya manusia, itu namanya riya. Aduh, gimana Pak nih? Gimana nih? Maju mundur kena. Maju itu kena semua deh. Maju mundur kena. Ini kalimat beliau dalam nih, dalam lah kali. Kalau beramal karena manusia jelas ya. Beramal karena manusia jelas. Motivasinya berarti bukan lillah, tapi lil fulan gitu ya. Lil fulan, lil jah, misalnya untuk kedudukan, ya untuk kursi, untuk jabatan. Nah, itu jelas lah itu. Berarti kesyirikan, bukan untuk Allah amalannya. Tapi meninggalkan amalan karena manusia, nah disebut dengan, kalau dalam redaksi yang lain disebut dengan syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, yang tahu itu hanya dia. Syirik yang tersembunyi seolah-olah tidak salah, gitu. Padahal salah. Kenapa enggak bacanya panjang? Wah, ingin secara tidak langsung di hatinya mengatakan, saya ingin dilihat orang sebagai orang yang tawadhu, sebagai orang yang rendah hati, sebagai orang yang biasa aja. Secara tidak langsung hatinya mengatakan demikian. Jadi itu namanya riya yang tersembunyi, gitu ya. Sholatnya nggak panjang, padahal biasa sholatnya mungkin panjang, tapi dia bikin singkat aja lah. Supaya apa? Secara tidak langsung hatinya mengatakan, supaya saya dianggap oleh orang yang lain biasa aja. Gitu. Saya low profile orangnya, low profile. Jadi tetap ada konspirasi di situ. Ada upaya tersembunyi, ada udang di balik peyem. Tetap ada udang di balik peyem di situ. Nah, itu. Jadi kalau begitu bagaimana caranya dan solusinya? Laksanakan sesuai dengan sunnah, lebih indah. Laksanakan sesuai dengan sunnah. Bulatkan tekad, niatkan untuk Allah, laksanakan sesuai sunnah. Contoh, kalau sholat maghrib, gitu. Nabi SAW kalau baca sholatnya misalnya, yang beliau sering baca atin, gitu ya. Kadar-kadar sholat-sholat pendek tuh. Rakaat pertama bahasanya atin. Rakaat keduanya, pokoknya kadarnya dari anas sampai sebelum ad-duha. Nah itu tuh sholat maghrib. Ya baca sesuai dengan, kenapa sholat bacanya itu? Ya karena saya ngikutin contoh Nabi, ya gitu. Bulatkan artinya. Kuatkan untuk Allah niatnya, dan laksanakan sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat isya, ya jalankan sesuai Rasul. Biasanya kadar panjangnya dari ad-duha sampai an-naba, panjangnya segitu tuh. Ikutinlah contoh seperti itu. Karena alhamdulillah di sini tasmihnya juz 30 ya. Baru sekarang juz 3. Insya Allah ke depan 30 juz. Amin dibaliknya insya Allah. Luar biasa, yang berkah mulia Indonesia. Insya Allah berkah ya. Berkah buat semuanya insya Allah. Ya, jadi laksanakan, upayakan ikhlas, dan laksanakan sesuai dengan contoh atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan membantu kita ikhlas dan istiqomah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Memang ikhlas itu berat, Pak. Berat ikhlas. Makanya hadiahnya besar. Surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sering saya contohkan, kalau hadiahnya kipas angin, ya amalannya wajar ya. Amalannya balap karung. Amalannya balap karung ya, amalannya ya hadiahnya kipas angin sama kaos oblong, ya wajar hadiahnya begitu. Amalannya ringan. Kalau pengen dapat surga ya amalannya berat. Ikhlas, harus mujahadah hatinya, harus berjihad dalam beramal solehnya. Harus berjihad, dia mensterilkan virus-virus riya di hatinya, itu perlu kesungguhan. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau mengklasifikasikan seorang yang sholat, ketika membahas fawailul lil musallin, beliau sampai membagi 4 tingkatan orang yang sholat itu. Ya, membagi 4 tingkatan orang yang sholat. Yang pertama masuk kategori tingkatan pertama itu ya fawailul lil musallin, orang yang enggak sholatnya riya. Tingkatan yang kedua, nah ini kata beliau, tingkatan yang kedua itu orang yang jihad dalam sholatnya. Dari awal dia tuh berjihad, ingin membersihkan dari virus riya, ingin membersihkan dari tujuan yang lain kecuali hanya Allah. Ketika syaitan memalingkan, dia berjuang. Sholatnya tuh dalam kondisi dia berjihad, gitu. Jihad apa? Mengkondisikan hati. Fokus, khusyuk, dipalingkan oleh setan, berusaha balik lagi, palingkan setan, sebalikkan lagi, berjihad. Ini orang yang insya Allah sholatnya diterima. Makanya amalannya berat, jihad itu, ikhlas itu. Karena hadiahnya surga yang Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan, amalannya nikmat yang
belum pernah dilihat manusia, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan nikmat yang belum pernah dilamunkan dan dihayalkan oleh siapapun dari manusia. Besar hadiahnya, maka amalannya berat. Wallahu a'lam. Ada yang lainnya? Ada berikutnya? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Oh, masih ada. Monggo, silakan yang lain Bapak-bapak. Pak siapa? Pak Alfiandra. Ya, izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Silakan. Terkait paparan tadi Ustaz mengenai menutup aib saudara kita. Ya. Bagaimana kalau tujuan kita sebetulnya misalkan ada saudara kita yang menanyakan ke kita mengenai pengalaman kita, misalkan si A menanyakan kepada kita tentang seorang yang sama-sama kita dan si A kenal ini, si B lah misalkan menanyakan pengalaman kita bergaul dengan si B gitu, dengan tujuan agar si A-nya ini tidak mempunyai pengalaman yang sama dengan kita gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Apakah boleh kita menceritakan pengalaman kita karena kebetulan pengalamannya jelek misalkan gitu, Ustaz ya? Itu yang harus kita lakukan. Apakah kita tetap harus menutup aib si B ini atau gimana, Ustaz? Itu yang pertama. Kedua, mengenai aib seorang pemimpin, Ustaz. Itu gimana perlakuannya, Ustaz? Itu aja, Ustaz, yang singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pertanyaan. Barakallahu fiqh. Ya. Hadirin jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Secara umum, ghibah adalah masuk kategori dosa besar. Secara umum. Apapun konsep ghibah itu dosa besar. Terlarang, haram. Secara umum. Namun ada yang dikecualikan dari rumah besar ghibah itu dikecualikan. Jadi kalau diumpamakan ghibah itu satu rumah besar, maka dia masuk kategori segala sesuatu yang masuk kategori menyebutkan, kan definisi ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrahu. Definisi ghibah itu ketika seseorang menyebutkan sesuatu terkait dengan kondisi saudaranya yang disebutkan itu. Dan orang yang ketika mendengar orang yang disebutkan itu, dia nggak suka perkara itu disebarkan kepada yang lain, itu masuk kategori ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Nah, dari rumah besar ghibah itu dikeluarkan ada beberapa bagian yang dikecualikan. Artinya boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Silakan untuk rujukan detailnya bisa merujuk kita Riyadhus Shalihin di bab masalah ghibah itu. Di Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi membahas itu. Nah, sebagai spillnya, yang pertama, yang kategori yang ghibah namun diperbolehkan. Yang pertama adalah ketika seseorang mengutarakan dan menyampaikan sesuatu di hadapan hakim, di hadapan majelis hakim, di hadapan qadhi. Gak mungkin dong ditanya sama qadhi, bagaimana yang engkau wahai saksi terkait si fulan si A? Saya nggak mau ngutarain Pak, itu kan ghibah, nggak boleh gitu. Ya, saya di hadapan hakim bilang nggak bisa, saya nggak menyebutkan seperti itu karena ghibah, nggak seperti itu. Di hadapan hakim harus menyampaikan, si saksi harus menyampaikan. Itu yang pertama di hadapan hakim. Dan yang kedua, ketika seseorang meminta fatwa, ini berdasarkan apa yang dialami oleh salah seorang sahabiah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengeluhkan terkait dengan kondisi suaminya, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan pelit, nggak ngasih nafkah, gitu ya. Kan itu ghibah artinya. Ya, mengabarkan kondisi suaminya kepada Rasulullah SAW. Namun dia meminta fatwa kepada Nabi. Boleh nggak kalau saya sebagai istri nih ngambil uang tanpa sepengetahuan suami? Nah, gitu. Minta fatwa. Lalu Nabi SAW mengizinkan boleh sesuai dengan kadar kebutuhan. Jangan berlebih-lebihan, jangan buat shopping ya. Karena kebutuhan ya boleh, silakan kalau memang kondisi suaminya nggak mau ngasih nafkah. Ngasih fatwa di hadapan mufti, maka hal itu diperbolehkan, dikecualikan. Karena tentu mufti atau sang pemberi fatwa
akan memberikan fatwa yang tentunya sesuai dengan waqi'nya, sesuai dengan kondisi keadaan realitanya. Ya, akan akurat fatwanya kalau sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang selanjutnya dalam rangka menjaga kemaslahatan kebaikan untuk saudaranya. Nah, kasusnya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Si A dan si B gitu ya, dia sudah tahu nih, sudah pernah punya pengalaman kerjasama sebelumnya dan ternyata rapotnya buruk nih, merah gitu ya. Rapotnya merah. Lalu si A ini suatu waktu ternyata mendekati si C misalnya. Dan kita selaku si B karena tahu track record si A ini, maka jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri, jangan kemudian berusaha untuk menutupi, nggak boleh. Ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan keji dan dosa dan permusuhan. Kita sampaikan apa adanya kepada si C, jangan sampai dia jadi korban dari sekian banyak korban gitu ya dari perbuatan si A ini. Nah, itu dikecualikan. Boleh, silakan Pak untuk disampaikan karena ada nilai kemaslahatan di sana. Kemaslahatan yang besar bahkan bagi saudara kita, terlebih sama muslim itu. Jangan sampai jadi korban, ada kebaikan karena syariat kita menjaga 5 hal. Satu di antaranya menjaga harta. Nabi bersabda dalam haji wada ya, di haji perpisahan ketika beliau alaihi wasallam berkhutbah di Arafah, salah satu yang beliau tekankan apa? Inna dima'akum wa amwalakum haramun ka haramin yaumikum hadza gitu ya. Kata Nabi, sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram atas kalian, nggak boleh diambil, nggak boleh ditumpahkan. Haram harta seorang muslim kita ambil dengan tanpa hak gitu ya, kecuali dengan memang jalan perniagaan. Kalau main ambil nggak boleh. Salah satu konsep mengambil ada dengan tipu daya, tadi dengan konsep memperdaya ya, tadi dengan penipuan dan seterusnya. Nah, kita tahu dia orangnya begitu, maka kita kasih tahu dalam rangka menjaga harta kaum muslimin. Karena itu terjaga, terlindungi oleh syariat kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mana Pak? Yang kedua tuh? Oh, pemimpin. Kita harus hati-hati dalam masalah ini Pak. Hati-hati. Karena pemimpin itu dia punya hak besar dari rakyat. Pemimpin punya hak besar dari rakyatnya. Kalaupun dia terjatuh ke dalam kesalahan, maka kita selaku rakyatnya harus bersikap bijak, tidak boleh kemudian kita mengumbar aib kesalahan pemimpin kita sampai disebar-sebarkan, itu nggak boleh. Karena itulah jalan syariat kita, agama kita itu mengatur dalam rangka ketertiban dan kemaslahatan. Coba bayangkan kalau hal itu di pintu itu dibuka, wah bisa berantakan, ya bisa berantakan, bisa akhirnya nggak beres-beres, nggak tertib-tertib negaranya. Ya, tertib negara. Maka syariat kita mengatakan, Nabi SAW besar dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Asim dalam Sunnah As-Sunnah dan beberapa imam yang lain. Nabi SAW bersabda, man arada an yunasili di sultan bi amrin fala yubdilahu alaniyatan. Kata Nabi, barang siapa yang ingin menasihati waliyul amr, pemimpin, dengan satu permasalahan, dengan satu hal, fala yubdilahu alaniyah, jangan kau lakukan secara alaniyah, terang-terangan, nggak boleh. Walakin liya'khud biyadih, kata Nabi, ambil tangannya, fayakhluwa bihi, berdua dengan dia. Sampaikan nasihat itu kepada pemimpin. Fa in qabila minhu fadaka, kalau diterima, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak, sudah selesai kewajiban kamu sampai di situ. Ya, itu tugas, itu wasiat dari baginda Nabi SAW yang sayang kepada kita umatnya, agar negerinya tertib dan tenang, aman. Jadi kalau menegur, menasehati pemimpin atau ini, ada triknya, ada caranya, dan agama kita agama yang sempurna, semua lini telah diatur dengan sedemikian indah dan tertibnya. Salah satu di antaranya adalah konsep menasehati pemimpin, yang kita dilarang untuk mengumbar aib dan kesalahannya, sehingga yang terjadi apa ya? Terjadi tentu chaos, yang terjadi tentu ketidakstabilan, yang terjadi kan yang jadi korbannya nanti rakyatnya sendiri. Ya, rakyatnya sendiri. Kalau tidak stabil pemerintahnya, tidak stabil ekonominya, dan seterusnya, yang jadi korban rakyatnya. Makanya syariat menjaga itu, menjaga dan melindungi itu. Kurang lebih gitu Pak. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pintunya yang bisa kita lakukan. Kalau sekarang misalnya contoh di Indonesia, ya bisa kita sampaikan aspirasi kita lah.
Kalau ternyata kita dapati pemimpin keliru, ya jangan dibiarkan. Kita kasihkan aspirasi kita, sampaikan ke pihak-pihak yang memang bisa sampai penasihat itu ke pemimpin kita. Sampaikan dengan jalan yang baik. Begitu. Kita pun sebagai orang tua, misal contoh ya, nggak mau dong dinasehatin orang anak kita di depan umum, nggak mau dong. Pasti ada caranya yang kita ingin diperlakukan seperti itu. Kurang lebih itu. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang lain? Sudah pukul 21.30, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih Pak Ustadz Didin. Jazakallah khairan katsiran. iya. Betul-betul bermanfaat nasihatnya, Amin. terutama yang terakhir itu tadi, Ustaz. Kaitannya dengan pemimpin. Situasi sekarang ini membuat kuping kita, hati kita, pikiran kita Amin. panas Iya. memang. Mendingan ngaji Pak, nggak usah ikutin Alhamdulillah. media sosial. Mending ngaji aja. Sibukin dengan Ustadz Syam di majelis beliau. Insya Allah tenang, tentram. Nggak usah sibukin dengan WA-nya dibuka seminggu sekali aja Pak. Pusing ya kalau lihat media sosial, lihat apa tuh pusing. Mendingan diistirahatkan ada hal seperti itu. Kita fokus ngaji aja. Untuk hari ini cukup Pak Ustadz. Baik Pak, baik. Pak Ustadz Udin, terima kasih. Sekali lagi terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Iya. Dan mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majelis. Subhanakallah. Demikian kajian Ahad malam 12 November 2023, 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Selanjutnya kami tutup dan sampai jumpa minggu Ahad depan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga juga rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Amin. Amin. Izin Pak Ustadz, saya pamit. Salamnya belum? Oh iya. Salam ini ya. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Mohon maaf. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. So, jazakallah khairan. Masya Allah.